Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarel Danuzar dari kelas B NPM 1006030318086. Di sini saya akan mempresentasikan tugas farmasi fisika. Materi pertama yang akan saya presentasikan ada materi wujud zat. Di wujud zat ini kita akan mempelajari pertama-tama atom, unsur, molekul, senyawa, ada ikatan antar molekul, dan kita juga mempelajari diagram 3 fase. Yang pertama, saya akan menjelaskan wujud zat bagian 1. Pada materi wujud zat bagian 1, kita mempelajari tentang atom, molekul, dan ion. Atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti proton, muatan positif, dan neutron netral, dan kulit berisi muatan negatif yaitu elektron. Kalau molekul itu gabungan dari beberapa atom unsur, dapat terdiri dari 2 atau lebih. Nah, molekul juga dibagi menjadi 2, ada molekul unsur sama molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu terdiri dari hasil penggabungan atom-atom yang sama jenisnya, kayak contohnya O2, H2, sama N2. Kalau molekul senyawa itu merupakan molekul yang terbentuk dari hasil penggabungan atom-atom yang berasal dari 2 atau lebih unsur. Contohnya H2O, CO2. Nah, kalau unsur adalah materi yang tidak dapat dipisah lagi atau tidak dapat terurai menjadi unsur lain melalui reaksi kimia, misalnya kayak oksigen, nitrogen, hidrogen, besi, sama aluminium. Nah, kalau senyawa itu zat tunggal yang terdiri atas beberapa unsur yang saling kait-mengait. Nah, kalau ion itu atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan listrik positif itu ada kation, dan yang negatif itu ada anion. Terus di materi wujud zat bagian 1 juga kita mempelajari ikat-ikatan molekul. Di wujud zat bagian 1 juga kita dapat membedakan zat padat, cair, ataupun gas, dan kisi-kisi kerangka kristalnya. Di wujud zat bagian 1 juga sifat-sifat periodik unsur terdiri dari jari-jari atom, afinitas elektron, elektronegativan, dan energi ionisasi pada sifat periodik unsur. Di wujud zat bagian 1 kita juga bisa mengetahui yang yang di tabel periodik unsur tuh, yang kalau misalnya kiri ke kanan itu jari-jari atomnya kenapa bisa negatif, afinitas elektronnya positif, elektronegatifannya positif, energi ionisasinya positif. Karena kenapa bisa bisa negatif jari-jari atomnya? Karena jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar, jari-jari atom berkurang karena semakin banyak elektron yang menempati atom sehingga ukuran kulit itu jadi mengecil. Nah, afinitas elektronnya kenapa jadi positif? Karena besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Afinitas elektron bertambah karena semakin banyak elektron yang tertarik dalam inti. Terus elektronegatifannya kenapa jadi positif? Suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu unsur menarik elektron dalam satu molekul senyawa bertambah karena bertambahnya jumlah elektron dalam atom. Kalau energi ionisasinya adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom netral dalam wujud zat. Wujud gas, energi ionisasi bertambah karena elektron terluar semakin kuat tertarik ke inti sehingga sulit dilepaskan, sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin besar. Ada juga yang tabel periodik yang atas bawah itu, perhitungannya dari atas ke bawah. Jari-jari atomnya itu jadi positif, tapi semuanya jadi negatif, kebalikan dari yang kiri kanan tadi. Kenapa jari-jari atom jadi positif? Karena semakin ke bawah kulit atom akan semakin bertambah. Kenapa afinitas elektron jadi negatif? Karena berkurang karena elektron kurang tertarik ke inti. Elektronegativan kenapa negatif? Berkurang karena semakin banyak elektron yang ada pada atom. Energi ionisasi kenapa negatif? Berkurang karena elektron terluar tidak tertarik ke inti dengan kuat, sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin kecil.
Pada wujud zat juga terdapat ikatan kimia pada susunan periodik unsur. Contohnya ada ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan logam, interaksi van der Waals, dan ikatan hidrogen. Di wujud zat bagian 2, kita sudah dapat membedakan mana zat padat, zat cair, dan zat gas. Bentuk zat itu diketahui dari partikel penyusunnya. Kalau padat itu seperti berlian, kalau cair itu renggang, kalau gas itu memisah. Selain itu kita juga mempelajari mengenai diagram 3 fase di wujud zat bagian 2 ini. Pada bagian diagram bawah adalah suhu dan pada bagian atas adalah tekanan uap. Contoh dari diagram 3 fase itu adalah autoklaf, panci presto, dan destilasi uap. Materi yang akan dipresentasikan selanjutnya ada larutan dan kelarutan bagian 1. Larutan merupakan campuran zat yang terdiri dari lebih komponen dan homogen yang menyatu. Kelarutan merupakan zat yang larut dalam larutan jenuh. Konsentrasi larutan terjadi saat jumlah solut terlarut dalam pelarut solvent. Larutan memiliki beberapa jenis seperti larutan jenuh, larutan hampir jenuh, dan larutan lewat jenuh. Pelarut memiliki beberapa jenis, yaitu pelarut polar, pelarut semipolar, dan pelarut nonpolar. Senyawa polar akan larut pada pelarut polar dan sebaliknya senyawa nonpolar akan larut pada pelarut nonpolar juga. Prinsipnya itu like dissolve like. Kelarutan secara partikular yaitu zat terionisasi yang terlarut secara partikular. Kelarutan secara molekular yaitu zat yang tidak terionisasi yang terlarut secara molekular. Kelarutan gas dalam cairan dipengaruhi dengan tekanan parsial. Selanjutnya kita akan menjelaskan larutan dan kelarutan bagian 2A. Di sini kita akan menjelaskan perbedaan dispersi partikulat dengan dispersi molekul, larutan secara partikulat, dan yang lainnya. Di sini kita pertama akan menjelaskan dispersi partikulat. Dispersi partikulat merupakan dispersi dengan sistem heterogen atau 2 fase, yaitu ada fase padat sama fase cairnya, contohnya ada emulsi. Kalau dispersi molekul itu dia yang homogen, contohnya gula sama air. Jadi kalau misalnya yang dispersi molekul itu dia akan menjadi larutan sejati, kayak gula sama air diaduk-aduk kan jadinya menyatu kayak gitu. Kalau emulsi atau suspensi kan kalau misalnya habis dikocok ya dia menyatu, tapi pada akhirnya dia menggumpal kan kalau udah nggak dikocok. Terus kalau larut secara partikulat itu yaitu partikelnya tidak larut secara utuh, sehingga partikel yang tidak larut atau zat yang seharusnya terlarut menyebar di dalam pelarutnya. Sedangkan kalau larut secara molekular yaitu partikel larut seutuhnya oleh pelarut sehingga akhirnya menjadi larutan sejati, seperti itu. Di zat bagian 1 juga sifat-sifat periodik unsur terdiri dari jari-jari atom, afinitas elektron, elektronegatifan, dan energi ionisasi pada sifat periodik unsur. Di wujud zat bagian 1 kita juga bisa mengetahui yang yang di tabel periodik unsur tuh, yang kalau misalnya kiri ke kanan itu jari-jari atomnya kenapa bisa negatif, afinitas elektronnya positif, elektronegatifannya positif, energi ionisasinya positif. Karena kenapa bisa bisa negatif jari-jari atomnya? Karena jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar jari atom berkurang karena semakin banyak elektron yang menempati atom sehingga ukuran kulit itu jadi mengecil. Di larutan dan kelarutan bagian 2B ini kita akan mempelajari tentang pH. pH yang berada pada skala 1-6 itu dinamakan asam. Kalau yang pH-nya 7 dinamakan netral. Kalau pH-nya di atas 7 dinamakan basa. Nah, pada kondisi asam itu banyak memproduksi H+. Kalau pada kondisi basa banyak memproduksi OH-. Di saat ada sebuah material yang memiliki pH sebagai faktor kelarutannya, bila kelarutannya dalam air tinggi, maka material tersebut berada pada kondisi ionnya. Jika susah larut, maka material tersebut bukan pada kondisi ionnya.
Jika suatu zat larut pada kondisi sistem memproduksi OH-, maka zat tersebut adalah garam. Kenapa garam? Karena garam itu kan dibuat dari asam dan basa. Jadi zat yang larut dalam kondisi basa, dia juga termasuk garam gitu. Karena mereka kan percampuran dari asam dan basa. pH adalah pH terendah yang masih bisa pH adalah pH terendah yang masih bisa melarutkan. Sebagai contoh pH 8,05. Maka itu pH terendah yang masih mampu memberi larutan jernih. Karena lewat dari pH tersebut berarti terbentuk endapan. pH 8,05 sendiri termasuk ke dalam basa karena yang dapat larut dalam pH tersebut adalah zat yang memiliki sifat asam. Seperti itu. Yang terakhir kita akan membahas larutan dan kelarutan bagian 2C1 dan bagian 2C2. Di bagian 2C1 di sini kita akan mempelajari tentang pengertian dapar. Pengertian dapar adalah asam atau basa lemah yang ditambah asam atau basa konjugasi yang memiliki kemampuan menghentikan perubahan pH jika ditambahkan sedikit saja asam atau basa. Jika penambahannya banyak, maka perubahan pH tidak akan terhenti. Dapar sendiri memiliki nama lain, buffer atau penyangga, yang memiliki arti sebagai penyangga agar tidak merubah suatu hal. Bagian 2C2 ada larutan isotonis. Larutan isotonis adalah kondisi saat seorang farmasis dapat menjamin larutan yang dibuat memiliki tekanan osmosis yang sama dengan jaringan atau kondisi saat suatu larutan memiliki kandungan NaCl sebanyak 0,9%. Larutan hipotonis merupakan larutan yang tekanan osmotiknya lebih kecil daripada larutan NaCl 0,9%. Larutan hipertonis merupakan larutan yang tekanan osmotiknya lebih besar dibandingkan larutan NaCl 0,9%. pH optimum dicari untuk mencapai efek terapeutik yang optimum. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.